Oke, terima kasih buat waktunya. Selamat malam rekan-rekan dan selamat malam juga untuk Bu Winda Suci dan terima kasih sudah hadir di presentasi kami hari ini. Jadi kali kali itu kami mau mempresentasikan tentang aplikasi integral. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan uh, kelompok kami dulu. Oke, yang pertama itu ada Akbar Rizky, kedua Bayu, ketiga Izas, keempat Rachel Setiawan, kelima Timothy Christopher, dan yang terakhir Zakir Ramadan dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Yosafa Michael. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu aplikasi integral? Oke, karena teman-teman nggak ada yang tahu apa itu aplikasi integral, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi integral. Aplikasi integral itu adalah salah satu pilar utama dalam kalkulus yang memiliki peran krusial dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan nyata. Sebagai lawan dari turunan, integral memungkinkan kita untuk menghitung luas, volume, serta menganalisis distribusi atau perubahan kontinu. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai disiplin ilmu, integral digunakan untuk memodelkan sistem dinamis mulai dari arus listrik, kecepatan aliran fluida, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa sih kita bikin ini? Karena ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu kayak penggunaan integral nggak hanya terbatas pada perhitungan matematis, namun telah menjadi alat penting dalam pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dari fisika hingga ekonomi. Integral menjadi dasar pemodelan fenomena. Tantangan yang muncul dalam penggunaan integral adalah bentuk fungsi yang kompleks dan kebutuhan akan strategi penyelesaian yang sistematis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teknik-teknik pengintegralan sangat dibutuhkan. Nah, dari latar belakang sama pengertian tadi tuh ada masalah nih. Masalah ini udah kita rumusin nih. Yang pertama tuh bagaimana konsep integral sebagai anti turunan digunakan dalam pemodelan matematika. Kedua, bagaimana pemilihan strategi pengintegralan mempengaruhi keberhasilan pemecahan soal. Ketiga, dalam konteks interdisipliner, bagaimana penerapan integral membantu penyelesaian persoalan teknologi modern. Yang terakhir, apa saja metode paling efektif dalam menyelesaikan integral fungsi rasional dan bentuk kompleks lainnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempatnya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Yosafa. Perkenalkan, saya Bayu Ramadan. Di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu konsep aplikasi integral. Kita perlu mengetahui apa itu aplikasi integral. Integral merupakan bentuk penjumlahan yang dilakukan secara kontinu atau disebut juga anti-diferensial. Dalam penerapannya, integral digunakan untuk menghitung besaran yang tidak dapat dihitung dengan rumus dasar, seperti luas daerah temperaturan dan volume benda putar. Konsep ini penting karena membantu menerjemahkan fenomena alam dan sosial ke dalam model matematis. Baik, untuk slide berikutnya. Di dalam pengintegralan terdapat aturan dasar. Untuk aturan dasar yang pertama yaitu, integral adalah kebalikan dari turunan integral fx dx sama dengan fx plus y. Tambahan plus y adalah konstanta integrasi karena turunan dari konstanta adalah 0. Lalu, untuk aturan dasar yang kedua yaitu, integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan bawah. Yang artinya, integral tak tentu hanya menunjukkan bentuk umum fungsi asal tanpa rentang nilai tertentu. Lalu, untuk aturan dasar yang ketiga yaitu, integral dari ax pangkat n, integral ax pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Itu untuk n tidak sama dengan min 1. Ini adalah aturan dasar integral pangkat. Rumus ini dipakai untuk mengintegrasikan bentuk x kuadrat dengan koefisien a, asalkan n tidak sama dengan min 1, karena akan menyebabkan pembagian dengan 0. Dalam aturan dasar pengintegralan, itu semuanya hampir digunakan dalam bidang eksakta dan rekayasa. Untuk slide berikutnya, kita masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu menyatakan himpunan semua fungsi primitif dari suatu fungsi.
tidak memiliki nilai numerik, tetapi berbentuk umum. Contohnya, jika f(x) sama dengan 6x kuadrat, maka integralnya adalah integral 6x kuadrat dx sama dengan 2x kubik plus c. Simbol integral menyatakan operasi integrasi, dan dx menunjukkan variabel. Sebagai informasi tambahan, integral tak tentu banyak digunakan dalam matematika dan fisika untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perubahan yang bersifat umum atau tidak memiliki batas awal dan akhir yang jelas. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sifat integral tak tentu. Dalam perhitungan integral tak tentu memiliki sifat yang dapat digunakan. Ada 3 sifat integral tak tentu yang dapat mempermudah perhitungan, yaitu sebagai berikut. Sifat pangkat, integral x n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 plus c. Penjumlahan dan pengurangan integral f dalam kurung x plus g dalam kurung x sama dx sama dengan integral x dx plus 9 dalam kurung x dx. Konstanta integral k dot f dalam kurung x dx sama dengan k integral x dx. Integral fungsi rasional. Fungsi rasional adalah hasil pembagian dua polinom. Untuk menyelesaikan integral dari fungsi rasional, kita pisahkan menjadi bentuk lebih sederhana menggunakan teknik pecahan parsial. Jadi jika pengembilangan derajatnya lebih kecil dan penyebutan fungsi rasional sejati, jika tidak ubah dulu ke bentuk polinomial rasional sejati. Selanjutnya. Pecahan parsial faktor linear. Jika penyebut terdiri dari faktor linear seperti dalam kurung x kurang a, fungsi dapat dipecah menjadi a per x kurang a tambah b per x kurang b plus titik. Faktor penyebut, susun dan bentuk pecahan parsial, tentukan konstanta dengan substitusi atau sistem persamaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ijaz. Oke. Pecahan parsial faktor kuadrat. Jika penyebut mengandung faktor kuadrat yang tidak bisa divektorkan lebih lanjut seperti x per 2 ditambah 1, gunakan bentuk ax ditambah b per x 2 ditambah 1. Untuk faktor kuadrat berulang, perlu tambahkan pecahan baru dengan penyebut berpangkat yang lebih tinggi. Contoh, ax ditambah b per x2 tambah 1 ditambah cx tambah 2 per x2 tambah 1 per 2. Algoritma kombinatorika ini membantu banget karena bisa mengurangi waktu tempuh dan biaya pengiriman. Jadi rute yang dipilih bukan cuma asal cepat, tapi juga efisien dari segi logistik. Cocok banget dipakai buat perusahaan yang punya banyak titik pengantaran. Integral parsial. Integral parsial digunakan untuk fungsi hasil kali dua bagian. Contohnya u dv sama dengan uv dikurang v du. Gunakan panduan LIATE, logaritma inverse trigonometri aljabar.
eksponensial dalam memilih U. Contohnya X in X dx U sama dengan in dalam kurung X tutur kurung dv sama dengan X dx. Walaupun powerful, tapi algoritma ini punya kekurangan kayak waktu proses yang lama kalau datanya banyak, terus juga butuh komputasi tinggi, jadi ya sembarang bisa diterapin tanpa tools yang mumpuni. Contoh integral partial 1 X cos dalam kurung X dx U sama dengan X dv sama dengan cos tutur kurung X kurung X tutur kurung dx. Hasil X sin X tambah cos X tambah C 2 X per 2 X dx. Lakukan 2 kali teknik partial. Hasil akhir X 2 X dikurang 2X X 2 X tambah C. Teknik ini sangat efisien untuk fungsi aljabar dikali eksponensial atau trigonometri. Jadi bisa kita simpulin penerapan teori kombinatorika itu penting banget dalam nyari solusi rute distribusi. Meskipun ada tantangan, tapi manfaat, efisiensi, dan optimasi yang tawarin itu worth it banget buat dunia logistik modern. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita memasuki integral trigonometri bersama saya Akbil Rizky. Integral fungsi trigonometri membutuhkan identitas dasar seperti integral sin X dx sama dengan min cos X plus C alias konstanta. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Gunakan identitas seperti sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 atau sin dalam kurung 2X sama dengan 2 sin X cos X untuk menyederhanakan. Biasanya digunakan pada soal gelombang, sudut, getaran, dan sebagainya. Lanjut. Berikut ini beberapa contoh integral trigonometri yang sering kita temui. Untuk yang pertama, integral dari sin pangkat 3x. Kita perlu menggunakan identitas trigonometri dan teknik substitusi untuk menyelesaikannya. Lalu untuk bentuk seperti sin X, cos X, kita bisa ubah ke bentuk setengah dari sin 2X. Jadi mempermudah proses integrasinya. Selanjutnya integral dari secant kuadrat X akan langsung menghasilkan tan X. Tentu ditambah konstanta. Begitu juga dengan integral dari kosekant X, kotangan X, hasilnya adalah negatif kosekant X ditambah konstanta. Nah, prinsip utamanya di sini adalah selalu ubah bentuk trigonometri agar sesuai dengan rumus dasar yang sudah kita hafal atau kita ketahui, dan begitu integrasinya. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pada materi kali ini saya Zakir Ramadan akan menyampaikan materi tentang substitusi yang merasionalkan. Ini adalah salah satu teknik dalam kalkulus yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar yang rumit dalam soal integral. Biasanya bentuk akar yang sering muncul adalah akar X pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Akar X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dan X pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Karena bentuk ini sulit dihitung secara langsung, kita perlu menggantinya dengan bentuk lainnya yang lebih mudah diintegralkan. Untuk menyederhanakannya,
bentuk tersebut, kita menggunakan substitusi trigonometri. Cara kita ganti X dengan fungsi trigonometri berdasarkan bentuk akarnya. Jika bentuk akarnya akar X pangkat 2 dikurang A pangkat 2, maka kita gunakan X sama dengan A sin dalam kurung T. Jika bentuknya akar X pangkat 2 ditambah A pangkat 2, gunakan X sama dengan A tan dalam kurung T. Dan jika bentuknya akar X pangkat 2 dikurang A pangkat 2, kita gunakan X sama dengan A secant dalam kurung T. Substitusi ini didasarkan pada identitas trigonometri yang membuat bentuk akar menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah diselesaikan. Dengan melakukan substitusi tersebut, proses integrasi akan menjadi lebih lancar dan tidak serumit bentuk asalnya. Inilah mengapa substitusi trigonometri menjadi salah satu strategi penting dalam penyelesaian soal integral, khususnya yang mengandung akar kuadrat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, kesimpulan dari yang teman-teman saya tadi presentasikan adalah integral merupakan alat penting dalam kalkulus dan pemecah masalah yang nyata. Pemahaman teknik integral membuka akses ke berbagai penerapan praktis di bidang fisika, teknik, ekonomi, dan teknologi. Penguasaan metode seperti substitusi, parsial, dan pemecahan parsial memberikan keunggulan dalam penyelesaian soal kompleks secara sistematis. Nah, sampai sini materi kita tuh sampai sini doang. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Permisi, mohon maaf. Setelah kesimpulan ini sebenarnya ada satu materi lagi, yaitu strategi pengintegralan yang tadi ada di slide sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, ini tuh kali ini saya akan membahas salah satu bagian yang penting juga dalam materi hari ini ya, yaitu strategi umum dari teknik pengintegralan. Nah, ini tuh materi utama dan kita tuh sering pakai kalau mau selesaikan soal-soal integral yang tidak bisa kita kerjakan dengan rumus dasar saja. Nah, secara sederhana, teknik ini adalah metode atau cara khusus yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, menghitung apa? Yang dihitung adalah integral fungsi-fungsi yang bentuknya kompleks atau tidak langsung bisa diintegralkan. Kalau ibarat kita di jalan raya, kadang kita bisa lewat jalur lurus langsung sampai tujuan, tapi di banyak kasus kita harus lewat belokan, tikungan, atau bahkan muter dulu lewat jalur lain agar sampai ke tempat yang mau kita tuju. Nah, teknik-teknik ini adalah jalan pintasnya. Nah, di slide ini ada beberapa langkah awal atau strategi umum yang biasanya kita jadikan patokan saat melihat soal. Nah, yang pertama nih ada sederhanakan bentuk fungsi terlebih dahulu. Nah, ini tuh penting banget karena kadang soal tuh tampak susah banget gitu. Padahal bisa disederhanakan dengan kita faktorkan, kita kalikan, atau kita bagi dengan pecahan. Nah, dengan menyederhanakan ini, kita bisa lebih mudah nih melihat teknik mana yang bakal kita pakai nanti. Nah, yang kedua ini adalah gunakan substitusi. Ini tekniknya sebenarnya yang paling dasar dan harusnya kalian sudah pakai semua di tugas-tugas sebelumnya ya. Nah, tujuannya itu untuk menyederhanakan integral dengan mengganti bagian tertentu dari fungsi dengan satu variabel baru. Biasanya sih kita pakainya U atau enggak V ya. Contohnya kalau kita punya integral dengan bentuk campuran fungsi dalam fungsi, nah misalnya ada 3x plus 2 pangkat 5. Nah, kita ganti 3x plus 5 ini, 3x plus 2 ini dengan variabel U, jadinya U pangkat 5, sehingga bentuknya lebih mudah diintegralkan. Nah, yang ketiga, yaitu integrasi parsial yang kita gunakan ketika menemui integral dari dua fungsi yang dikalikan. Misalnya bentuknya seperti fungsi aljabar dikali eksponensial atau aljabar dengan logaritma. Teknik ini sebenarnya berasal dari aturan turunan untuk hasil kali dua fungsi, tapi kita balik untuk keperluan integral. Caranya kita bagi fungsi yang dikalikan itu menjadi dua bagian. Satu kita turunkan dan satu lagi kita integralkan. Nah, yang keempat ini, jika terdapat akar, maka langsung lakukan substitusi trigonometri. Tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi yang kelima, yaitu ketika kita menemukan soal integral yang berbentuk fungsi rasional,
Fungsi rasional itu maksudnya adalah pecahan dari dua buah polinomial. Jadi pembilang dan penyebut itu sama-sama berupa bentuk aljabar berpangkat seperti x kuadrat, x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita bisa gunakan teknik yang disebut pecahan parsial. Prinsip dasarnya adalah kita memecah pecahan yang rumit menjadi beberapa pecahan yang lebih sederhana, supaya bisa kita integralkan satu per satu. Nah, teknik ini itu sangat berguna, terutama saat bentuk pembilang lebih sederhana dari penyebut. Nah, dan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan substitusi biasa. Nah, yang penting itu jangan takut mencoba dan latihan terus ya. Semakin sering kita melihat bentuk-bentuk soal-soal yang aneh-aneh gitu dan coba-coba, pasti akan makin mudah kita mengerjakan soal untuk kedepannya. Oke, akan dilanjutkan kembali kepada moderator kita. Oke, terima kasih Zaki dan teman-teman lainnya. Sekarang Mas Yos. Baiknya. oke, terima kasih Zaki atas waktunya. Dan terima kasih juga teman-teman udah menyampaikan materinya. Sekarang sebelum kita akhiri presentasi kali ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Halo, Oke, kita dari Debbie dulu ya. Halo, iya masuk. Debbie bisa di unmute dulu. Ya, halo. Silakan pertanyaannya disampaikan. Oke. Perkenalkan, nama saya Debbie Puspitasari dari kelompok 2. Saya mau nanya untuk contoh paling gampang penerapan integral di dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja ya? Terus yang benar-benar sering kita temuin itu apa aja? Makasih. Oke, selanjutnya iya. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Kedua adik Jen Zakia, silakan disampaikan pertanyaannya. Saya adik Jen Zakia dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Contoh kasus nyata dalam bidang teknik atau ekonomi yang dapat diselesaikan menggunakan integral apa saja? Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alvira Dwi, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Yosafa. Jadi pertanyaannya yaitu dalam integral trigonometri terdapat konstanta A. Nah, apakah boleh jika konstanta A ini bernilai 0? Sekian, terima kasih. Oke, ini karena sesi tanya kita cuma 4 orang doang. Yang terakhir, Syehzada Sahabat, silahkan diajukan pertanyaannya. baik, terima kasih. Tadi kan sempat bahas contoh soal integral tak tentu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya untuk menyelesaikan integral tak tentu dari fungsi turunan 3x kuadrat itu gimana ya? Dan juga yang dipakai di aturan dasar untuk menyelesaikannya itu apa? Itu aja. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Debbie. Contoh paling gampang penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari adalah menghitung luas dan volume misalnya. Menghitung luas tanah yang bentuknya tidak beraturan. Menghitung volume air dalam tangki yang bentuknya melengkung. Hal-hal ini sering kita temui terutama dalam konstruksi bangunan, pertanian, atau bahkan saat mengukur bahan bakar. Jadi integral ini sangat bermanfaat dalam hal-hal yang berhubungan dengan ukuran dan perhitungan total. Terima kasih. Apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih Rahel. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin untuk saya ngejawab nomor 4 dulu ya. Untuk nomor 2 sama 3-nya saya lengkap dulu, tadi soalnya baru saya kerjain nomor 4. Di sini saya sudah mengerjakan di buku tulis. Coba dilihat ada videonya kan di kalian semua. Jadi kan tadi untuk Syehzada menanyakan bagaimana cara menyelesaikan sebuah fungsi 3x kuadrat
dalam integral tertentu ya. Nah, dan juga dia menanyakan aturan dasar apa yang digunakan dalam pengintegralan tersebut. Nah, di sini kita memakai pengintegralan bentuk pangkat, yaitu tadi kalau dalam slide PPT-nya itu ada di integral yang aturan dasar pengintegralan nomor 3, yang dimana aturan dasarnya itu yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah si untuk n tidak sama dengan n 1. Nah, itu aturan dasar pengintegralan yang saya pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu langsung saja ke pembahasan untuk jawaban untuk dari soalnya itu. Jadi di sini ada integralnya yaitu 3x kuadrat dx sama dengan 3 dikali integral x kuadrat dx sama dengan 3. Lalu kita ubah integral x kuadrat dx yang ini menjadi x pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 ditambah si. Nah, kita ketemu hasilnya yaitu di sini 3 dikali x kubik, karena dari hasil x pangkat 2 plus 1 dibagi 3. Lalu di sini kita coret 3-nya ini, dan jadi kita ketemu hasilnya itu yaitu x pangkat 3 plus si. Jadi, bentuk integral tertentu dari fungsi 3x kuadrat yaitu adalah x kuadrat plus si. Baik, segitu saja untuk penjelasan dari pertanyaan saudara Sejada. Sekian, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Zain Zakia dari kelompok 1 itu ingin yang bertanya contoh kasus yang nyata dalam bidang teknik atau ekonomi yang dapat diselesaikan menggunakan integral apa saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam bidang teknik, integral digunakan untuk menghitung gaya total pada suatu permukaan atau energi listrik yang digunakan dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam bidang ekonomi, integral dipakai untuk menghitung pendapatan total dari kurva permintaan dan menghitung biaya total produksi dari suatu fungsi biaya. Jadi, integral membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah total dan sesuatu yang berubah-ubah. Apakah sini udah cukup menjawab? Ya, cukup. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3 itu tentang dalam integral trigonometri terdapat tata A, apakah boleh A bernilai 0? Di sini akan saya jawab. Jawabannya boleh. A, konstanta A dalam integral trigonometri itu boleh bernilai 0. Nilai 0 untuk konstanta A adalah kasus valid secara matematis. Meskipun hasilnya akan menyederhanakan integral tersebut secara drastis, tapi itu bisa kok. Oke, apakah jawabannya apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih, Kak Yosafa, untuk penjelasannya. Berarti kita sudah selesai di sesi tanya jawab. Sekarang kita sesi kritik dan saran. Buat teman-teman yang mengkritik dan saran kah untuk presentasi kami hari ini? Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Susi dari kelompok 2 akan menyampaikan kritik dan saran untuk kelompok 6. Kelompok kalian sudah sangat baik dalam memahami konsep aplikasi integral. Penjelasan kalian runtut dan mudah dipahami. Akan lebih bagus lagi jika kalian bisa menggali lebih dalam. Misalnya, jika hanya menjelaskan secara materi saja, mungkin juga bisa menambahkan pengaplikasiannya dalam bidang IT, dan mungkin bisa menambahkan atau ilustrasi sederhana untuk memperkuat penyampaiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Susi. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan kritik dan saran? Oke, menurut saya mungkin karena nggak ada yang resen atau nggak ada yang unmute, jadi saya kira ini sudah selesai ya sesi kritik dan saran. Dan untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi dalam presentasi hari ini, untuk dosen juga yang udah mengikuti presentasi kami hari ini, kami sangat berterima kasih atas kehadiran kalian. Dengan ini saya tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.